Pada malam ini kita kembali memuzakarahkan masalah pelajaran fikih ya, berkenaan tentang dengan masalah-masalah sembahyang, berkenaan dengan masalah-masalah salat. Nah, jadi kemarin terakhir kita sudah memasuki masalah rukun sembahyang. Jadi rukun sembahyang kemarin di dalam kitab yang kita bacakan ini ada 18 macamnya lah. Jadi ada 18 diantaranya. Yang pertama niat, kemudian yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi orang yang mampu pada salat yang fardu, kemudian yang keempat membaca suratul Fatihah, itu termasuk rukun juga. Kemudian yang kelima rukuk. Nah, rukuk juga termasuk rukun di dalam sembahyang. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan rukuk, karena itu merupakan rukun di dalam sembahyang. Kemudian yang keenam tumaninatu di dalam rukuk. Jadi di dalam rukuk itu ada tumaninahnya, berdiam sekedar membaca yang dianjurkan. Nah, itu namanya tumakninah. Nah, di dalam rukuk apa bacaannya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, 3 kali. Jadi tumakninahnya sekedar membaca yang disuruhkan. Ya, yang tasbih yang 3 kali itu sekedar itu. Nah, lamanya apa? Berdiamnya. Nah, kemudian yang ketujuh i'tidal. I'tidal itu bangkit daripada rukuk. Rukuk bangkit itu namanya i'tidal. Kemudian lagi yang kedelapan tumakninatu i'tidal. Nah, jadi tumakninahnya i'tidal itu juga termasuk rukun di dalam sembahyang. Jadi habis ruku kemudian bangkit. Nah, habis bangkitnya dari ruku itu namanya i'tidal. Jadi di situ kita harus bergana, bertahan sesudah rukuk itu dengan sekedar bacaan yang dianjurkan. Apa bacaannya? Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal ham. Itu sepaling pendek itu bacaannya lah. Nah, jadi itu namanya i'tidal itu. Nah, apabila kita tidak ada i'tidalnya, habis ruku bangkit langsung sujud, itu namanya enggak ada i'tidal. Nah, tidak ada diamnya sebentar kadada. Jadi kalau orang salatnya tidak ada i'tidalnya, nah itu kekurangan rukun di dalam sembahyang. Nah, kekurangan rukun, maka rukun di dalam sembahyang itu wajib. Apabila tak tinggal salah satu daripada rukun yang 18, nah kada sah sembahyangnya. Jadi habis bangkit dari ruku, nah i'tidal, diam dulu, diam. Nah, sekedar bacaan yang dianjurkan. Nah, jangan habis ruku bangkit langsung sujud, jangan. Tidak ada i'tidalnya yang seperti itu. Nah, jadi i'tidal wajib, harus ada i'tidalnya. Yang ke-8. Kemudian sesudah i'tidal sujud.
Nah, sujudlah itu juga termasuk rukun di dalam sembahyang. Kemudian yang ke-10. Yang ke-10 ini tuma'ninatu waktu sujud. Nah, wal asyiru tuma'ninatuhu ais sujud. Nah, tuma'ninah di dalam sujud. Jadi di dalam sujud itu ada juga tuma'ninahnya. Nah, di dalam sujud habis rukuk, i'tidal, kemudian sujud. Nah, di dalam sujud itu tuma'ninahnya sujud itu sekedar membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Berapa? 3 kali. Nah, yang biasa kita baca 3 kali, boleh juga sekali. Nah, boleh sekali, boleh 3. Ada yang 5, ada yang 9, ada yang 11. Boleh juga sepaling banyak 11 kali membacanya. Nah, itu. Jadi tuma'ninahnya sujud itu sekedar membaca tasbih yang dianjurkan. Itu. Jadi jangan habis sujud langsung duduk, jangan. Nah, kalau kita sujud langsung bangkit duduk, itu tidak ada tuma'ninahnya. Ketinggalan tuma'ninah sama dengan ketinggalan rukun di dalam sembahyang. Nah, jadi ujarnya di sinilah tuma'ninah paling kurang sujud. Sujud rukun sembahyang yang ke-9. Paling kurang sujud ialah menyentuhkan sebagian dahinya ke tempat salatnya. Nah, itu sepaling kurang sujud, menyentuhkan bagian dahinya ke tempat salat, ke tempat sujudnya. Itu sepaling kurang sujud. Nah, jadi menyentuhkan dahinya ke tempat salatnya, ke tempat sujudnya dengan tanpa adanya penutup. Nah, dengan tanpa adanya penutup di bagian dahinya. Nah, jadi di waktu sujud tuh jangan ada penutup di bagian dahinya. Ini maaflah, kadang-kadang orang sembahyang songkoknya kayak gini sebagian ada. Nah, jadi dengan sebab kayak gini dahinya tertutup. Nah, sedangkan bacaannya di sini dengan tanpa adanya penutup di bagian dahinya. Kalau kayak ini tertutuplah dahi. Tertutup kalau. Nah, jadi ini perhatikanlah dahi jangan sampai tertutup di waktu sujud. Nah, perhatikan juga bagi orang yang rambutnya panjang, kada pakai sungkok, kadang-kadang jatuh rambutnya tuh ke bagian dahinya nih. Nah, sujud dia bolehlah kayak itu, kada boleh karena tertutup dahinya dengan bagian rambutnya. Nah, jadi bagusnya di waktu sembahyang tuh sungkoknya biar kayak gini supaya jangan tertutup dahinya di waktu sujud. Apabila tertutup, kada sah. Nah, itulah. Jadi tanpa adanya penutup di bagian dahinya. Namun jika dahinya, misalnya jika dahinya tuh dibelut lantaran ada luka, misalnya dahinya lantaran ada luka, terus dibelut dengan parban misalnya dengan sebab ada luka, lantaran ada luka atau sakit kepala diikat. Diikat. Atau sakit bagian kepalanya diikat dengan parban misalnya. Kemudian ujarnya sulit untuk melepaskannya. Sulit untuk melepaskan ikatan
parban yang ada di bagian lukanya itu sulit untuk melepas. Ikatan yang ada di kepalanya dengan sebab sakit ke kepalanya sulit untuk melepaskannya ikatan tadi, parban tadi, maka tidak mengapa. Nah, sujud tadi dengan balutan parban tersebut. Jadi tidak mengapa itu dengan ada sebab. Sebabnya dengan sebab luka misalnya kan dikasih parban, dengan sebab kepalanya sakit, sulit untuk melepas, boleh aja. Tidak mengapa sujud dengan balutan parban tersebut, kata Bapak. Lah, kemudian nih tomak ninah, habis sudah sujud, masalah sujud. Tomak ninah waktu sujud. Nah, jadi tomak ninah waktu sujud, di waktu sujud itu ada juga tomak ninahnya lah. Nah, dengan sekadar membaca bacaan yang dianjurkan tadi. Jadi tomak ninah waktu sujud wajib menekan sebarat kepalanya orang yang sembahyang itu. Jadi orang yang sujud itu wajib menekan sebarat kepalanya ke tempat sujudnya. Menekannya kemana? Ya itu ke tempat sujudnya. Sehingga diumpamakan jika diletakkan di bawah misalnya lah nih, diumpamakan jika diletakkan di bawahnya, di bawahnya apa? Di bawahnya tempat sujud itu rumput atau kapas ujarnya, saya limpih, maka akan tertekan dan menimbulkan bekas, misalnya di situ, di tempat sujud kita atau ditaruh rumput kah atau kapas kah, dengan sebab bekasnya sujud kita itu ada bekasnya limpih, menimbulkan bekas lah, bekas bagian dahi kita habis sujud di kapas atau di rumput tersebut. Itu diumpamakan. Dan wajib meninggikan. Jadi orang yang sujud ini wajib meninggikan punggungnya. Meninggikan punggungnya. Orang yang salat itu wajib meninggikan punggungnya daripada bahunya. Nyatain leh. Punggung orang sujud nyata punggung sudah tak ke atas, bahunya tak ke bawah. Ya kalau inya kada kayak gitu, kalau inya kada kayak gitu misalnya sama ke bagian punggungnya juga ke bagian bawah, bahunya ke bagian bawah, itu tiarap namanya, kada sujud namanya. Dan wajib meninggikan punggungnya orang yang sujud itu daripada bahunya. Dan wajib pula malatakakan maandak kedua tapak tangannya wajib pula malatakakan kedua tangannya, lututnya dan jari kakinya ke tempat salatnya. Perhatikan toh, wajib melatakakan kedua tapak tangannya. Nih misalnya tempat salatnya wajib nih melatakakan kedua tapak tangannya, kemudian kedua lututnya, nih jari ibu jari kakinya. Jadi jari-jari kakinya itu wajib juga kemana? Melatakakan ke tempat salatnya. Jadi di waktu kita sujud itu jari-jari kaki kita itu jangan terangkat, harus tegak jari-jari kaki kita itu di waktu sujud. Jangan terangkat, harus nimpil. Harus nimpil ke bagian lantai tempat kita sembahyang itu. Jangan terangkat kayak gitu, jari kakinya itu jangan terangkat.
harus nimpil lah ke tempat salatnya. Nah, habis itu sudah masalah tumakninah waktu sujud. Kemudian lagi rukun sembahyang yang ke-11. Wal hadiya asyara wasaniya asyara al julusu bainas sajadataini wa tumakninatuhu ayil julusi walau fi salatin nafilatin. Wasalisa asyara warrabi asyara wal khamisa asyara al julusu lit tasyahudil akhiri wat tasyahudu fihi wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi. Nah, kemudian rukun sembahyang yang ke-11, rukun sembahyang yang ke-12, duduk antara dua sujud. Nih, duduk antara dua sujud. Kan tadi rukuk, kemudian iktidal, sujud. Nah, bangkit daripada sujud, duduk. Nah, itu namanya duduk. Duduknya itu namanya duduk antara dua sujud. Nah, duduk antara dua sujud ini juga termasuk rukun di dalam sembahyang. Nah, duduk antara dua sujud ini. Wa tumakninatuhu, dan tumakninahnya. Nah, itu juga termasuk rukun tumakninahnya. Jadi bila kita duduk itu jangan langsung bangkit, duduk dulu sekedar membaca apa yang disuruh untuk dibaca. Nah, jadi di dalam duduk itu apa bacaannya? Rabbighfirli kalau sampai habis. Jadi sekedar bacaan itu kita duduk tumakninahnya. Nah, walau fi salatin nafilatin, sekalipun pada sembahyang sunat. Kalau bang sembahyang fardu haja nang disuruhkan duduk antara dua sujud. Kada sembahyang sunat pun juga duduk antara dua sujud itu juga termasuk rukun di dalam sembahyang. Sekalipun sembahyangnya sunat, tetap duduk antara dua sujud itu kada boleh ditinggal. Nah, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Nang kaya apa gerang duduknya antara dua sujud nih? Nang kaya apa? Bangun daripada sujud. Jadi duduk antara dua sujud ini bangkit sesudah daripada sujud. Sujud yang pertama. Jadi bangun daripada sujud pertama itu wajib. Tidak ada maksud lain. Jadi duduk antara dua sujud itu, bangun dari sujud yang pertama itu wajib. Tidak ada maksud lain selain bangkit untuk duduk antara dua sujud. Nah, jadi jangan ada tujuan yang lain. Tujuannya semata-mata tujuannya duduk antara dua sujud. Dan wajib pula jangan memperpanjang duduknya tadi, karena dia termasuk rukun pindik seperti i'tidal. Jadi jangan lama-lama duduknya. Bila habis sudah apa yang dibaca, apa yang dianjurkan untuk kita baca di dalam duduk itu, sekadar itu saja duduknya. Jangan berlebih daripada yang dianjurkan, karena itu termasuk rukun yang pindik. Ujarnya kan rukun pindik seperti i'tidal. Duduknya kayak apa? Duduk antara dua sujud nih, duduknya nang kayak apa? Nah, duduknya nang disunatkan, duduknya itu ialah duduk iftirash. Nah, duduk iftirash. Nah, caranya bang nang kayak apa? Caranya telapak kaki kiri diduduki. Nah, seperti kita biasa nih.
Nah, caranya telapak kaki kiri diduduki, telapak kaki kanan ditegakkan. Nah, tahu sudah. Dan sunat di waktu duduk. Nah, di waktu duduk itu nang disunatkan apa? Yaitu membaca doa nih. Nah, jadi di dalam sembahyang itu ada doanya. Apa doanya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, itu doanya di waktu duduk antara dua sujud tuh, itu doanya. Nah, ya Allah ampuni dosaku. Bagus kalau di dalam sembahyang berdoa minta supaya dosa-dosa kita itu diampuni. Nah, ya Allah Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku, warhamni, ya Allah kasih sayangi aku. Nah, doanya bagusnya kasih sayangi aku. Nah, ya apa? Minta dikasih sayangi, minta diampuni. Jadi jangan kada berdoa sekalipun ini bacaannya ini sunat, sekalipun sunat jangan kada dibaca, jangan ditinggal, karena ini baik, mengandung doa. Nah, minta keampunan, minta dikasih sayangi. Nah, kepada siapa? Kepada Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Pengampun. Wajburni, dan cukupkanlah segala kekuranganku. Nah, bila ada kita kekurangan, di situ kita meminta supaya kekurangan kita itu dicukupkan. Nah, misalnya di situ ada aib-aib kita, supaya ditutupi aib-aib kita itu. Jangan sampai terbaca orang aib kita itu, jangan sampai ketahuan orang. Nah, pribadi kita yang kada baik itu kalau bisa jangan sampai ketahuan orang. Nah, kita minta kepada Tuhan supaya aib kita itu, pribadi kita itu, pribadi yang tidak baik itu jangan sampai terbaca oleh orang, jangan sampai terlihat oleh orang. Nah, jadi kita di situ memohon, meminta supaya aib kita itu jangan sampai dilihat oleh orang. Nah, keburukan kita itu minta ditutupiakan, jangan sampai terlihat oleh makhluk. Nah, itulah. Kemudian warfa'ni. Nah, di situ kita minta supaya derajat kita ini ditinggiakan. Derajat kita ini nanti di akhirat minta ditinggiakan derajat kita. Nah, warfa'ni, dan angkat wahai Allah, angkat derajatku ini wahai Allah. Warzuqni, dan beri aku warzuqni, dan ya Allah beri kami rezeki. Nah, beri kami rezeki. Warzuqni, ya Allah beri kami rezeki yang halal, beri kami rezeki yang baik, halalan thayyiban, rezeki halal lagi baik. Nah, itu bagus doanya. Warzuqni, minta rezeki yang halal dan yang baik. Wahdini, dan minta supaya kita diberi petunjuk oleh Allah. Nah, supaya kita wahdini, ya Allah beri aku petunjuk. Nah, petunjuk ini tentu yang baik-baik. Nah, jangan sampai diberi yang tidak baik, supaya diberi petunjuk kepada yang baik-baik. Yang namanya yang baik-baik ini, nah, semua pekerjaan kita itu selalu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya yang baik-baik. Itu pekerjaan yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu mengerja selalu pekerjaan yang baik-baik, itu pekerjaan yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahdini, beri aku petunjuk wahai Allah. Wa'afini, dan berikan. Nah, wa'afini, ya Allah berikan kepada aku ini afiyah. Nah,
berikan kesehatan, berikan keselamatan. Itu afiah namanya, sehat badan. Itu di dalam sembahyang memintanya, berdoanya. Setiap hari kita di dalam sembahyang tuh selalu berdoa yang baik-baik. Nah, wa'afini, berikan kesehatan kepada ulun wahai Allah. Nah, kemudian lagi wa'fu anni, dan beri keampunan. Wa'fu anni, dan ya Allah beri keampunan kepada diri ulun. Bagus kalau doanya. Pertama minta diampuni, minta dikasih sayangi, minta ditutupkan dari segala aib, supaya diangkat derajat, supaya diberi rezeki yang halal, yang baik, diberi petunjuk, diberi kesehatan dan keampunan. Nah itu. Habis sudah. Rukun sembahyang yang berapa tadi? Antara dua sujud lah. Kemudian lagi nang ke-13, rukun sembahyang yang ke-13, yaitu wasalisa asyara warabi'a asyara wal khamisa asyara. Yang ke-13, ke-14, ke-15, al-julusu litasyahudil akhiri wat tasyahudu fihi wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi. Jadi nang ke-13, ke-14 dan yang ke-15 ini duduk tasyahud akhir itu. Duduknya tasyahud akhir itu termasuk rukun juga di dalam sembahyang. Duduk tasyahud akhir itu wat tasyahudu, dan membaca tasyahudnya. Membaca tasyahudnya itu juga termasuk rukun. Membaca tasyahud dalam duduk tasyahud akhir itu juga termasuk rukun di dalam sembahyang. Wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir itu juga termasuk rukun di dalam sembahyang. Jadi ingat, duduk tasyahud akhir itu rukun. Kemudian membaca tasyahudnya di dalam duduk tasyahud akhir juga rukun. Kemudian membaca salawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir juga termasuk rukun di dalam sembahyang. Nih penjelasan duduk tasyahud akhir kayak apa. Duduk tasyahud akhir disunahkan. Duduknya tadi disunahkan duduk tawarru'. Yaitu duduk seperti duduk iftirash. Bedanya hanya kaki kiri dikeluarkan ke sebelah kanan. Duduknya itu sama dengan duduk iftirash. Cuma bedanya hanya kaki kiri dikeluarkan ke sebelah kanan. Dan disunatkan pada waktu duduk tasyahud akhir. Jadi nang disunatkan, apa-apa yang disunatkan waktu duduk tasyahud akhir. Meletakkan dua tangannya di atas pahanya. Nih paha. Meletakkan dua tangan di atas dua paha nih. Itu sunnah lah. Jadi nang disunatkan pada waktu duduk tasyahud akhir itu ialah meletakkan ma'andak dua tangannya di atas pahanya. Sekira-kira
sama atau berbetulan ujung jarinya akan ujung lututnya, ujung jari, ujung lutut, nah berbetulan, artinya sama, jangan keliwatan. Nah, ujung jarinya ini jangan keliwatan pada ujung lututnya, jangan juga terlalu ke atas daripada lutut jari-jarinya. Nah, jadi harus sama. Nah, sekira-kira sama atau berbetulan ujung jari tangannya tadi akan ujung lututnya. Terlalu ke bawah jangan, terlalu ke atas jangan, supaya sama di lutut anaknya ujung jarinya tadi. Nah lah. Dan membuka jarinya tadi. Dan membuka jarinya, jari tangan tadi, jari tangan kirinya, artinya tidak jari tangan kirinya itu dibuka, artinya jangan digenggam, yang kiri jangan digenggam. Nah, jadi dan membuka jari tangan kirinya serta menggenggam jari kanan, jari kanannya yang kiri dibuka, yang bagian kanan digenggam. Nah kayak itu kalau contohnya, nah kayak ini digenggam, nah lah digenggam. Jadi ujungnya sekira-kira apa, dan membuka jari tangan kirinya yang kiri dibuka serta menggenggam jari kanannya, ini nang kanan digenggam, kecuali telunjuk. Ini telunjuk jangan digenggam, jangan semuanya digenggam, kecuali telunjuk, ujungnya telunjuk ditinggal, jangan digenggam. Nah, maka disunahkan diulurkan serta mengangkatnya ketika membaca illallah. Nah, ya Allah. Nah, jadi kita bila disunahkan diulurkan, artinya jangan digenggam semua, telunjuk ditinggal, diulurkan serta mengangkatnya, asalnya begini aja, nah begini. Nah, serta mengangkatnya ketika membaca illallah. Nah, di situ kalau ada asyhadu alla ilaha illallah, asalnya begini aja. Jadi bila membaca illallah baru diangkat, jangan diangkat duluan. Nah, jangan diangkat duluan. Jadi aturannya ada. Nah, jadi ujungnya yang disunatkan itu diulurkan serta mengangkatnya ketika membaca illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kayak itu. Baru diangkat. Asalnya begini aja tadi, nah, asalnya begini aja. Bila illallah, nah, baru diangkat. Lah. Nah, itu. Anulah. Itu. Kemudian lagi rukun sembahyang yang ke-16, wasadisa asyara atartibu. Wallahu a'lam bishawab.